Halo rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar hukum sekalian. Selamat datang di sesi eksplanasi edukasional kita kali ini. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng mengkaji salah satu topik paling fundamental di mata kuliah filsafat hukum, yaitu aliran atau mazhab pemikiran utilitarianisme dalam hukum. Nah, materi paparan ini disusun secara resmi oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Jadi, pondasi akademiknya sudah pasti solid banget. Yuk, kita mulai bedah sama-sama. Oke, biar alur berpikir kita tertata, ini dia agenda pembahasan kita. Kita mulai pemanasannya dari pengantar utilitarianisme, terus lanjut membedah prinsip kebahagiaannya Jeremy Bentham. Abis itu kita bahas gimana hukum jadi penyokong kebahagiaan individu. Dilanjut dengan dialektika utilitas dan keadilan yang agak memicu perdebatan. Dan tentunya kita tutup dengan daftar pustaka plus refleksi ringan. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, pengantar utilitarianisme hukum. Di sini kita bakal sama-sama mencari tahu sebenarnya apa sih tujuan paling utama dari sebuah hukum menurut kacamata mazhab yang satu ini. Hal yang paling menarik dari aliran utilitarianisme ini adalah betapa to the point-nya mereka dalam menilai tatanan hukum. Mazhab ini melihat hukum murni dari kacamata kemanfaatan. Intinya begini, parameter baik buruk atau adil tidaknya sebuah undang-undang itu cuma dinilai dari satu hal utama, seberapa jauh hukum tersebut bisa memberikan utilitas dan lebih spesifik lagi, memberikan kebahagiaan bagi umat manusia. Ibaratnya, kalau ada aturan hukum tapi malah bikin masyarakat sengsara dan nggak ngasih manfaat apa-apa, wah, buat kaum utilitarian, keberadaan hukum itu udah patut banget buat digugat. Tentunya gagasan yang menggebrak ini nggak jatuh begitu saja dari langit kan? Ada 3 intelektual brilian di balik aliran ini. Pertama ada Jeremy Bentham. Beliau ini dedengkotnya, makanya sering dijuluki sebagai Bapak Utilitarianisme. Kemudian ide liarnya ini diperhalus dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. 3 sarjana hukum inilah tokoh-tokoh kunci yang berhasil memutar haluan teori hukum supaya lebih membumi dan memprioritaskan fungsi sosial serta kemanfaatan real di masyarakat. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal fokus mengkaji sang pelopor, yaitu prinsip kebahagiaan Jeremy Bentham. Kita akan sedikit menyinggung soal konsekuensialisme moral yang jadi jantung teorinya. Jadi, seluruh pemikiran Bentham itu bermuara pada satu prinsip legendaris, the greatest happiness principle, alias prinsip kebahagiaan terbesar. Singkatnya, Bentham ini menganut aliran konsekuensialisme moral. Buat dia, suatu tindakan atau regulasi hukum itu baru pantas dibilang benar secara etis kalau dampak akhirnya terbukti memaksimalkan utilitas kolektif. Rumusnya sangat pragmatis. Hukum yang mantap adalah hukum yang mampu menciptakan kebahagiaan paling maksimal untuk jumlah orang yang sebanyak-banyaknya. Benar-benar berorientasi pada hasil akhir. Sekarang, coba bayangkan 2 kekuatan besar yang secara psikologis selalu tarik-menarik dalam hidup kita. Bentham percaya banget kalau secara alamiah, manusia itu dikendalikan oleh 2 penguasa mutlak. Di satu sisi ada suka atau pleasure, dan di sisi lain ada duka atau pain. Hukum itu menurut Bentham nggak boleh buta sama realitas kodrat ini. Justru hukum harus memfasilitasi fakta bahwa manusia bakal selalu mengejar kesenangan dan berusaha mati-matian menghindari penderitaan. Tugas hukum adalah membuat semacam rute navigasi biar masyarakat bisa bersama-sama mencapai kebahagiaan itu dengan minim gesekan. Nah, pondasi filosofisnya udah cukup jelas ya. Sekarang di bagian ketiga, mari kita lihat implementasi utilitasnya dalam masyarakat. Bagaimana sih wujud nyata hukum sebagai penyokong kebahagiaan individu? Biar hukum nggak cuma terdengar indah di ruang kuliah, Bentham merancang tahapan logis supaya utilitas ini benar-benar jalan. Langkah pertama yang paling absolut, hukum wajib memelihara keamanan individu. Kenapa harus aman dulu? Bayangin aja, tanpa ada perlindungan dan rasa aman dari negara, mana mungkin kita bisa pindah ke tahap kedua, yaitu menciptakan kebebasan yang maksimum. Kalau masyarakat sudah dijamin aman dan bebas dari ancaman, barulah di tahap pamungkas, tiap-tiap orang punya kesempatan yang sama untuk mencari rezeki, mengumpulkan kekayaan, dan mengejar kebahagiaan versi mereka masing-masing. Dan yang bikin merinding nih, kalau kita telah esensi dari pasal 33 UUD 1945 kita, secara konseptual, utilitarianisme ini nyambung banget lah dengan cita-cita bangsa Indonesia. Konstitusi kita secara sadar mengamanatkan bahwa pengelolaan kekayaan alam ini ujung-ujungnya harus bermuara pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frasa kemakmuran rakyat ini adalah bukti nyata bagaimana instrumen hukum tertinggi di negara kita memang dirancang buat menghasilkan manfaat massal, sangat selaras dengan nafas dari utilitarianisme. Tapi tunggu dulu, sebagai cendekiawan hukum, kita pantang dong menelan teori mentah-mentah tanpa kritisisme. Makanya di bagian keempat ini, kita masuk ke dialektika utilitas dan keadilan. Kita akan menelaah kritik akademik terhadap mazhab utilitarianisme.
Mari kita adu dua paradigma raksasa ini secara objektif. Di satu pojok, kita punya utilitarianisme Bentham yang sangat memuja utilitas sosial dan kebahagiaan bagi kaum mayoritas. Tapi coba lirik ke pojok satunya lagi. Ada John Rawls, seorang titan dalam teori keadilan yang datang bawa pertanyaan menusuk. Apakah demi kebahagiaan mayoritas, lantas keadilan buat masing-masing individu itu otomatis terjamin? Buat Rawls, disinilah letak cacatnya utilitarianisme. Pengejaran manfaat massal itu rawan banget mereduksi keadilan cuma jadi hitung-hitungan kalkulator. Aliran ini bisa jadi sangat buta dan tega mengorbankan hak-hak minoritas, asalkan kelompok mayoritasnya diuntungkan. Ini perdebatan yang sangat fundamental. Beranjak dari dialektika yang lumayan intens tadi, kita tiba di bagian penutup, yaitu daftar pustaka dan refleksi. Di sini kita membedah literatur yang dipakai dan membawa satu renungan penting. Sebelum saya benar-benar pamit, saya ingin menegaskan kembali bahwa paparan eksplanasi ini diproduksi sebagai media pengajaran berbasis online yang dikhususkan menjadi referensi bagi para mahasiswa dan pembelajar hukum sekalian. Tim penyusun sudah meramu materi ini dengan merujuk langsung dari karya para ahli dan sarjana hukum kelas berat, mulai dari buah pikiran almarhum Prof. Satchipto Raharjo, Prof. Sudikno Martokusumo, sampai mahakarya internasional dari John Rawls dan M.D.A. Freeman. Saran saya, jangan berhenti di sini. Gali terus buku-buku referensi ini untuk memperluas cakrawala pemikiran kalian. Nah, sebagai gong penutup, saya mau meninggalkan sebuah pertanyaan reflektif yang bobotnya cukup berat buat kalian bedah lagi. Pertanyaannya, apakah kebahagiaan mayoritas yang didapatkan dari penerapan suatu hukum dapat dijadikan pembenaran atas terabaikannya keadilan bagi satu saja individu minoritas dalam sistem bermasyarakat kita? Silakan bawa kegelisahan akademik ini ke ruang-ruang diskusi, ruang kelas, atau tempat kalian nongkrong. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplanasi edukasional dari tim penyusun hingga akhir. Tetaplah haus akan ilmu, dan mari terus kita tajamkan nalar kritis kita dalam berhukum. Sampai jumpa!